Bangkalan adalah kabupaten yang terletak di ujung paling barat Pulau Madura. Berbatasan dengan Laut Jawa di utara, Kabupaten Sampang di timur, serta Selat Madura di selatan dan barat. Bangkalan bisa disebut juga perpanjangan kota Surabaya karena berhubungan langsung dengan pengembangan daerah Gerbang Kertasusila. Semenjak diresmikannya Jembatan Suramadu yang menghubungkan Pulau Madura dengan Surabaya, Bangkalan menjadi tujuan utama wisata. Selain Jembatan Suramadu, Kabupaten Bangkalan terhubung dengan Surabaya melalui Pelabuhan Kamal yang menyediakan kapal feri untuk tujuan penyeberangan. Keberadaan Kabupaten Bangkalan tidak lepas dari perjalanan sejarah terdahulu dari Kerajaan Bangkalan. Pada tahun 1950-an, dilakukan penghimpunan peralatan, benda-benda, dan dokumen yang tersisa dari Keraton Bangkalan. Benda-benda sejarah tersebut kemudian disimpan di dalam gudang yang terletak di Komplek Pemakaman Raja-Raja Bangkalan. Setelah melalui beberapa perkembangan yang pesat dari segi koleksi, organisasi, dan beberapa kali perpindahan lokasi, akhirnya pada 13 Maret 2008, oleh Gubernur Jawa Timur Imam Utomo, bangunan museum di Jalan Soekarno-Hatta 39A diresmikan sebagai Museum Cakraningrat. Museum Cakraningrat diambil dari nama Pangeran Keraton Bangkalan, yakni Pangeran Cakraningrat yang berjasa dalam masa perjuangan. Bangunannya dibuat di atas lahan seluas 2.709 meter persegi dengan rincian bangunan publik seluas 792 meter persegi dan non-publik seluas 144 meter persegi. Status kepemilikan tanahnya adalah hak milik negara. Tidak sulit untuk menemukan lokasi museum ini karena letaknya yang berada di pusat kota, tepatnya bersebelahan dengan kantor pemerintahan Kabupaten Bangkalan. Museum ini dapat dikunjungi setiap hari kecuali hari Sabtu dan Minggu pada pukul 8 sampai 15.30 waktu Indonesia Barat. Dalam perjalanannya, Museum Cakraningrat mengalami perkembangan yang pesat. Terbukti dengan semakin bertambahnya koleksi yang dimiliki, baik yang berasal dari upaya-upaya pelestarian benda sejarah oleh pemerintah daerah maupun atas kepedulian masyarakat sekitar. Hingga saat ini, koleksi benda bersejarah Museum Cakraningrat mencapai 2.900 koleksi. Koleksi-koleksi tersebut terdiri dari koleksi senjata, alat musik, peralatan pertanian, hingga foto kerajaan terdahulu. Dalam museum ini ada beberapa koleksi senjata, baik yang tradisional maupun modern, yang digunakan selain untuk senjata pribadi, juga sebagai alat peperangan melawan penjajah, seperti keris, tombak, bedil, tameng, dan meriam. Ada juga senjata khas Madura, yakni arek lancor. Berbagai alat musik khas kesenian Madura juga dipamerkan, antara lain rebab, cidor, kluncing, tuk-tuk, hingga ginggung. Ada juga koleksi andalan museum ini, yakni gamelan Ratna Dumila. Gamelan Ratna Dumila ini dalam prasasti yang tertulis di belakang ini adalah waktu penambahan Cakra Adinda ke-7 sekitar tahun 1840. Dan gamelan ini merupakan satu dari 3 gamelan di Indonesia yang digunakan untuk melaras atau membuat pedoman di dalam membuat gamelan. Dan gamelan ini oleh Kerajaan Madura Barat itu digunakan untuk penobatan pemimpin atau ratu-ratu, dan dibunyikan juga kalau ada tamu-tamu agung yang mau ke pendopo. Itu riwayat singkat. Cuma sayang sekali bahwa gamelan Ratna Dumila ini cuma separuh yang ada di Bangkalan, separuhnya ada di negeri Belanda.
Sejarah kerajaan dan pemerintahan zaman dahulu juga menjadi koleksi di museum ini. Terdapat lambang kerajaan Cakraningrat beserta kursi raja dan ratu. Sifat cakra sebetulnya yang dimiliki Bangkalan hebat sekali. Ya, cakra hebat sekali. Jadi kita diberi gelar Pangeran Cakraningrat untuk raja yang dimakamkan di Imogiri ya. Istrinya di Air Mata Ratu Sarifah Mbami. Terdapat pula foto-foto raja dan sultan. Salah satunya adalah Sultan Raden Abdul Qadirun. Dalam masa pemerintahannya pada 1815 sampai 1847, Islam berkembang dan menjadi warna yang dominan di masyarakat Bangkalan. Hingga saat ini, makam beliau masih terjaga di Bangkalan. Masyarakat Madura juga menggantungkan hidupnya dari bertani. Karena itu, di museum ini juga terdapat beberapa peralatan pertanian tradisional, seperti lesung untuk menumbuk padi, pepesan, dan ani-ani atau alat pemotong padi tradisional. Selain itu, ada juga beberapa koleksi etnografi seperti kaca hias, kemokon, delman, lonceng, tandu, damar toju, damar gantung, kap lampu, naskah kertas, naskah daun lontar, jodang, koin Belanda, kursi raja, hingga batik asli khas Madura. Terdapat diorama rumah khas Madura, yaitu Tanian Lanjeng. Rumah adat Madura ini salah satunya masih bisa dilihat di Pusat Batik Tresno Art di Bangkalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahun 2015 telah ditetapkan sebagai Tahun Kunjungan Museum dan Gerakan Nasional Cinta Museum. Sebagai upaya menumbuh kembangkan rasa cinta melestarikan budaya bangsa, kami mengajak seluruh masyarakat, khususnya generasi muda, untuk mengunjungi Museum Cakraningrat. Sebagai salah satu momen untuk mengubah citra museum menjadi lebih baik, sehingga dapat meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap warisan budaya bangsa dan menghormati nilai luhur yang dilestarikan demi memperkokoh jati diri bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya meskipun pertama kali datang di Museum Cakraningrat ini, tetapi saya sudah mendapatkan banyak ilmu. Kesan yang saya dapat dari museum ini adalah saya dapat menambah ilmu tentang benda-benda atau keanekaragaman dari Bangkalan. Mari rawat museum ini agar dapat dilihat oleh semua orang. Terima kasih. Setelah datang ke Museum Cakraningrat, saya dapat mengetahui budaya-budaya Madura dan ilmu saya lebih bertambah lagi. Saya berharap semoga museum ini lebih dirawat dan dijaga lagi agar lebih bagus dan turis-turis dari mancanegara maupun dalam negeri dapat berkunjung ke Museum Cakraningrat ini. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur budaya bangsanya. Mari berkunjung ke museum untuk mendalami nilai-nilai luhur bangsa kita secara umum dan Kabupaten Bangkalan khususnya. Museum Cakraningrat Bangkalan, museum di hatiku. Museum Cakraningrat, museum di hatiku. Bangkalan is also part of the Gerbang-Kertosusila metropolitan area, which includes Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto, Gresik, and Lamongan. Since the construction of the Suramadu Bridge, which links Surabaya to Madura Island, Bangkalan has become an important tourist attraction. This regency is also connected to Surabaya through the Kamal port, which provides ferries.
In the 1950s, archaeological research revealed an impressive array of artifacts, tools, and documents from the Bangkalan Palace. These important archaeological finds, which had been kept in storage in the Bangkalan King Cemetery area, were finally proudly displayed in the newly opened Cakraningrat Museum on the 13th of March 2008. The museum, located at 39A Soekarno-Hatta Street, was inaugurated by Imam Utomo, the governor of East Java. The Cakraningrat Museum was named after the 18th century prince of the Bangkalan Kingdom, who held significant roles during the war against the Dutch. The buildings were built on a 2,709 square meter land. The public building is 792 square meters, and the non-public building is 144 square meters. The museum is easily accessible to the public as it is located in the center of the city, next to the Bangkalan Regency Administrative Office. The museum is open Monday to Friday from 8 to 3:30 in the afternoon. Since its inauguration, the museum has gone through rapid development, which can be seen by massive additions to the collections. These additions include items gathered by government's attempt to preserve historical artifacts and from local citizens concerned. The museum collections now include over 2,900 items ranging from weapons, musical instruments, and farming equipment to portraits of influential people throughout the kingdom's history. The museum holds collections of traditional and modern weapons used both as personal weapons and combat weapons against the colonialists. These include kris, spears, guns, shields, and cannons, as well as special Majorese weapons called aret lancor. The museum also holds a variety of Majorese percussive musical instruments such as rabab, jidor, klunching, tuk-tuk, and gingung. There is also the famous collection of Ratna Dumila Gamelan, which is a traditional percussive orchestra. Gamelan Ratna Dumila ini dalam prasasti yang tertulis di belakang ini adalah waktu penambahan Cakra Adinda ke-7 sekitar tahun 1840. Dan gamelan ini merupakan satu dari 3 gamelan di Indonesia yang digunakan untuk melaras atau membuat pedoman di dalam membuat gamelan. Dan gamelan ini oleh Kerajaan Madura Barat itu digunakan untuk penobatan pemimpin atau ratu-ratu, dan dibunyikan juga kalau ada tamu-tamu agung yang mau ke pendopo. Itu riwayat singkat. Cuma sayang sekali bahwa gamelan Ratna Dumila ini cuma separuh yang ada di Bangkalan, separuhnya ada di negeri Belanda. The various collections of the museum illustrate the history of past kingdoms and governments. Visitors can also enjoy various elements of the Cakraningrat Kingdom, such as a symbol of chakra carved in wood, the thrones of king and queen, as well as the portraits of the kings and sultans. There is a portrait of Sultan Raden Abdul Qadirun, who ruled between 1815 and 1847. During his reign, Islam grew and became dominant within Bangkalan society, and his burial plot has been preserved and guarded in Bangkalan to this day.
As Maduri's livelihood is always dependent on farming, the museum displays a variety of traditional farming equipment, including traditional mortar to pound rice, pepesan, traditional medicine grinder, and ani-ani, or traditional rice cutting equipment. Besides, there are also several ethnographical collections, including decorated glass, kemokan, a traditional medicine box, two-wheeled buggy, bells, royal carriages, traditional lamps called damar toju, paper and palm script, Dutch coins, thrones, and original Maduri's batik. Visitors can also enjoy a diorama picturing a traditional Maduri's house called Tanian Lanchang, which can be seen nowadays in Tresno Art, a batik market located in Bangkalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahun 2015 telah ditetapkan sebagai Tahun Kunjungan Museum dan Gerakan Nasional Cinta Museum. Sebagai upaya menumbuh kembangkan rasa cinta melestarikan budaya bangsa, kami mengajak seluruh masyarakat, khususnya generasi muda, untuk mengunjungi Museum Cakraningrat. Sebagai salah satu momen untuk mengubah citra museum menjadi lebih baik, sehingga dapat meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap warisan budaya bangsa dan menghormati nilai luhur yang dilestarikan demi memperkokoh jati diri bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya meskipun pertama kali datang di Museum Cakraningrat ini, tetapi saya sudah mendapatkan banyak ilmu. Kesan yang saya dapat dari museum ini adalah saya dapat menambah ilmu tentang benda-benda atau keanekaragaman dari Bangkalan. Mari rawat museum ini agar dapat dilihat oleh semua orang. Terima kasih. Setelah datang ke Museum Cakraningrat, saya dapat mengetahui budaya-budaya Madura dan ilmu saya lebih bertambah lagi. Saya berharap semoga museum ini lebih dirawat dan dijaga lagi agar lebih bagus dan turis-turis dari mancanegara maupun dalam negeri dapat berkunjung